Nabi 26. Ini siapa nih, Pak Warsianto ya? Alumni Al Zaitun juga ini? Aku pendukung Syekh Panji Gumilang. Kemarin saya hadir pada waktu ulang tahun yang ke-77. Halo Pak Paul. Ya, ini lagi saya pin nih. Oke, lanjut. Gimana ceritanya nih? Nabi 26 turun ke Indonesia dong, beresin Indonesia. Wah, saya cukup bersabda saja, jalan semua. Nabi nggak perlu turun. Nabi itu nggak perlu hadir, bersabda itu semua jadi berfirman saja. Kalau begitu, sekarang gini, Paul ya, turunkan pasukan malaikat untuk membantu Panji Gumilang. Kemarin itu Jibril bersabda sama saya, gereja juga ikut andil dalam kesalahan, dalam kecelakaannya Panji Gumilang ini, gereja turut andil. Harusnya pendeta-pendeta ini pada mati semua kan, dipanggil pulang semua kan, pulang aja kamu semua. Gitu, makanya ini harusnya hamba-hambaku, karyawan-karyawanku yang bekerja itu, sabdanya begitu Jibril kemarin ngomong ya. Nah, saya rasakan. Nah, mungkin itu Pak. Salam Nabi 26. Ini siapa nih, Pak Warsianto ya? Alumni Al Zaitun juga ini? Aku pendukung Syekh Panji Gumilang. Kemarin saya hadir pada waktu ulang tahun yang ke-77. Halo Pak Paul. Ya, ini lagi saya pin nih. Oke, lanjut. Gimana ceritanya nih? Nabi 26 turun ke Indonesia dong, beresin Indonesia. Wah, saya cukup bersabda saja, jalan semua. Nabi nggak perlu turun. Nabi itu nggak perlu hadir, bersabda itu semua jadi berfirman saja. Kalau begitu, sekarang gini, Paul ya, turunkan pasukan malaikat untuk membantu Panji Gumilang. Nah, ini kalau pasukan malaikat ini masalahnya ini adalah kesalahannya gereja. Jadi kemarin itu Jibril bersabda sama saya, gereja juga ikut andil dalam kesalahan, dalam kecelakaannya Panji Gumilang ini, gereja turut andil. Karena gerejanya itu hedonisme. Gereja itu sibuk cari duit. Coba ada orang-orang kayak Panji Gumilang dibela sama gereja, si Gilbert, Philip Mantova, gereja-gereja gede-gede itu ya, yang rakus-rakus duit itu ya. Coba gereja-gereja itu ikut mendukung Panji Gumilang. Sayangnya gereja kan nggak berani kan. Nah, itu kesalahan. Jadi malaikat mau turun kayak apa? Tuhan bilang, ya kan? Tuhan tidak akan memerdekakan suatu kaum kalau kaum itu sendiri nggak mau merdeka. Benar nggak? Mau turun malaikat kayak apa? Buat apa? Lo kamu aja nggak pengen merdeka, kamu seneng kok dijajah kok. Kamu seneng kok jadi khilafah kok. Karena kalau jadi khilafah, orang-orang ketakutan pada sumbangan ke gereja kan? Jemaat-jemaat yang goblok ini kan? Karena ketakutan pada nyumbang ke gereja kan? Kan gereja seneng kan, duitnya banyak kan? Terus begitu gegeran mereka tinggal pergi ke Amerika. Iya kan? Kalau ke Eropa susah. Paling gampang kan bikin visa Amerika. Australia, beli rumah di sana. Jadi memang gerejanya juga seneng. Nah, jadi orang kayak Panji Gumilang ditinggal sendirian. Saya juga kemarin cukup kaget ya, PGI turun ya si Gomar, tapi udah terlambat. Harusnya Komar teriak, bubarkan MUI, karena MUI bajingannya nih MUI ini. Nah, makanya saya kemarin sudah berdoa minta malaikat turun, nggak bisa, harus gereja. Kalau bilang, saya punya hamba-hambaku ada di Indonesia. Kalau semua saya kudu turun tangan, masa bos turun tangan terus gua pecatin aja tuh. Kalau pecatin berarti apa? Kasih mati semua nih pendeta-pendeta kan hamba-hambaku kan. Bener nggak? Saya punya karyawan. Saya datang ke kantor, ya saya punya karyawan, jam 8 saya datang, karyawan datang jam 10. Ya, jam 12 karyawan pergi makan, saya masih ngetik-ngetik, nulisin orderan. Jam 5 karyawan pulang, saya yang nutupin toko. Terus besoknya seminggu, karyawan sebulan, gitu terus tiap hari. Wah, karyawan bilang, wih bos, hebat sekali bos, multitasking. Saya bilang sama karyawan, besok kamu libur aja ya. Bener nggak? Masa saya yang bukain toko, saya yang ngepel nyapu, saya yang bikin orderan, saya yang bikin
apa namanya kopi, saya yang nelponin tamu nagihin, ya customer saya yang nutupin toko. Lah kamu karyawan ngapain? Kamu muji-muji saya. Oh iya, tugas saya adalah memuji nama bos yang mulia. Gundulmu peang, tak pecat kamu pulang sana. Bener nggak? Harusnya pendeta-pendeta ini pada mati semua kan, dipanggil pulang semua kan. Pulang aja kamu semua. Gitu, makanya ini harusnya hamba-hambaku, karyawan-karyawanku yang bekerja itu, sabdanya begitu, Jibril kemarin ngomong ya. Gitu, Pak. Ini tugasnya gereja. Juga tugasnya, ya tentu saja tugasnya Civitas Akademiknya Al Zaitun ya. Tapi sungguh, ya, kita ada galarua ya. Kita teriak, galarua ini teriak sekeras-kerasnya, sekenceng-kencengnya ya. Walaupun ini ormas baru ya, galarua ini, tetapi ya kita sudah punya kaki tangan di seluruh ini ya, di seluruh Indonesia. Saya sendiri ini ya, suara saya cukup didengar ya, karena YouTube ini ditonton sama BIN, sama BAIS, sama Mabes TNI, Mabes Polri, dan negara, Istana Negara itu ikut nonton. Makanya setiap kali ada isu apa kita bahas di sini, begitu krusial mereka tanggepin, pasti ada tanggepin. Kayak kemarin ya Kapolri kebobolan itu ya, waktu KC dikasih tai sama Jenderal Napoleon, kita yang bilang kan, geger kan, yang ngasih tahu kan kita di sini, yang pertama kali ngomong tuh, yang bongkar, karena kita punya info-info A1, itu tadi Wahyu Jibril jebrol itu tadi kan, ada di sini semua. Enggak ya, di kita ini banyak intelijen soalnya ya, kita kan ada Pak Ponto, ada siapa semua, itu kita banyak ulangnya, Dr. Koni juga masuk sini, Budiman Sujatmiko, orang-orang penting masuk sini semua ya, banyak yang kita ini ya, jadi kita punya link yang info A1 ya, dan beberapa teman yang tidak mau disebutkan namanya yang rajin beri saya informasi, update informasi dari Istana Negara ya. Jadi itu memang tugasnya gereja. Sebetulnya gereja juga ikut bersalah dalam hal Panji Gumilang ini, gereja ikut bersalah. Mendiamkan, ada orang yang membela gereja. Kenapa gereja tidak berterima kasih sama Panji Gumilang coba? Kasih tempatnya buat Natalan. Mana ada terima kasihnya gereja coba? Harusnya gereja sekarang giliran bantu Panji Gumilang, lagi susah, katanya sahabat. Lagi susah, ditolong Panji Gumilang. Sekarang siapa? Apakah NU bantuin gereja? Nggak ada. Yang nutupin gereja malah orang NU. Panji Gumilang yang belain gereja. Sekarang apa balasannya gereja terhadap Panji Gumilang coba? Nah, gitu ya. Ini sekarang pertanyaan saya, apa balasan gereja terhadap Panji Gumilang? Harus tahu diri dong gereja. Ya nih Amerika, Robert. Robert. Mana nih Pak Robertnya nih? Pak Robertnya tidur. Tidur ini. Oke, baik Pak. Salam. Ya, Salam untuk semuanya ya. Ya, ini kembali lagi Pak ya, kasus ataupun polemik daripada Panji Gumilang. Jadi kita jelas melihat bahwa ini semua adalah manipulasi dan settingan dari para pecundang dan politik oportunis di Indonesia yang dipelopori oleh MUI, Mahfud MD, dan juga Gubernur. Halo, kedengaran Pak? Ya. Ya, dan Gubernur Kadrun Jawa Barat itu si Kamil Pak ya. Jadi kita melihat di sini bahwa sebenarnya ini adalah ujian daripada kepemimpinan daripada Jokowi, di mana kita melihat bahwa ini adalah pembiaran karena dia tidak berlaku tegas, sehingga Indonesia ini sebenarnya udah pecah Pak, karena dari kelompok Islam yang cerdas ya, seperti Panji Gumilang, Ibu Koni, dan juga staf daripada Presiden sendiri, tentu mereka banyak yang tidak setuju dengan cara barbar yang dilakukan oleh MUI, Mahfud MD, dan juga si Kamil. Nah, sebenarnya ini tidak perlu berkepanjangan kalau Jokowi mempunyai suatu ketegasan hukum. Dan di sanalah sebenarnya kewibawaannya. Dia tidak usah melakukan hal-hal yang pro dan kontra, karena justru kelihatan di sini bahwa dia lebih pro ataupun lebih simpati kepada
kelompok intoleran karena hadirnya Mahfud MD dalam pemerintahannya, dan secara khusus juga kepada si Bapak yang mengepalai MUI sebelum menjadi wakil presiden, sehingga di sanalah Pak Jokowi ini tidak bisa membaca secara jelas bahwa ini adalah soal di bawah pemerintahan. Tidak bisa karena kedekatan kita dengan orang-orang yang sengaja mengalihkan pemerintahan kepada hal yang tidak bisa dipercaya oleh anak bangsa. Karena saya kembali di sini, kita nggak tahu, saya nggak pernah tahu Panji Gumilang, baru tahu dalam kasus-kasus belakangan ini, mungkin ya beberapa bulan ini. Tapi saya mengetahui persis siapa orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia ini. Mereka berada di dalam posisi-posisi nyaman, baik dalam pemerintahan maupun mereka yang sudah di luar pemerintahan, tapi masih mempunyai suatu kekuatan seperti Yusuf Kala, Amin Rais, juga kelompok yang terjun di dalam dunia politik seperti Fadlizon yang dari luaran pun sebagai lawyer, ya boleh dikatakan lawyer yang aneh lah, seperti Egy Sujana, dan mereka menyatu di dalam hal-hal untuk menghancurkan Indonesia. Mereka bisa menyatu dengan para radikal untuk menggembosi kekuatan-kekuatan nasionalis di Indonesia untuk menghancurkan Pancasila. Jadi di sini yang saya sayangkan, di mana Pak Jokowi tidak tegas dan tidak cerdas untuk melihatnya. Dan jangan karena pemerintahan itu tidak bisa didasarkan karena kawan, ataupun kedekatan, ataupun hanya menjadi jongos daripada partai. Karena Pak Jokowi ini meskipun diusung oleh PDI Perjuangan, tetapi yang memilih bukan hanya PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan saja ya nggak terpilih lah Pak Jokowi. Tapi hadirnya orang-orang yang anti dengan radikalisme di Indonesia sehingga memilih Pak Jokowi. Tapi ini tidak diapresiasi dan tidak diketahui oleh Pak Jokowi. Sehingga sebenarnya ini yang bisa menjadi suatu counter kepada Simbok Mega kalau selalu menyatakan bahwa ya kan Anda itu dipilih karena partai kami. Iya betul, tetapi bukan hanya dari partai PDI Perjuangan, tapi oleh anak bangsa termasuk orang-orang yang di label sebagai minoritas, orang-orang Kristen secara khusus. Karena orang Kristen tidak ingin untuk melihat Indonesia hancur, karena kita mempunyai suatu pandangan bahwa ya keadilan sosial itu sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kita untuk mengasihi orang lain itu termasuk di dalam semua sila-sila yang ada. Jadi kekuatan daripada minoritas yang mereka selewengkan sepertinya tidak ada arti. Sebenarnya itu adalah kunci dari kemenangan Pak Jokowi. Jadi salah besar kalau Pak Jokowi tidak tegas untuk menyatakan kepada Simbok Mega bahwa ini bukan sekedar jongos dari partai, memang mesti ada partai untuk mengusung, tetapi dikala seseorang menjadi pemimpin negara, dia bukan hanya milik daripada suatu partai. Nah, disinilah pemahaman politik di Indonesia yang sangat lemah dan bisa dimanipulasi oleh orang-orang seperti Yusuf Kala, Mahfud MD, dan khususnya Ma'ruf Amin dengan para peletonnya yang duduk di dalam MUI. Jadi ini udah jelas-jelas perbandingan dengan MUI dengan Panji Gumilang bahwa tidak ada apa-apanya MUI ini. Bahkan jelas menuduh sesuatu yang bagi mereka sendiri melakukannya. Misalnya kalau menuduh Panji Gumilang dan Al-Zaitun sebagai ya sarang teroris. Ini berkaca dong. Abbas Anwar, berapa banyak pimpinan-pimpinan pusat daripada MUI yang terpapar dan akan ditangkap oleh Densus 88. Tetapi anehnya, Pak Jokowi tidak berani berlaku jelas dan jujur bahwa ini sudah salah. Kembalikan kepada Undang-Undang Dasar, yaitu Pancasila, dan Undang-Undang Peraturan Negara secara positif. Jadi Jokowi sebenarnya tidak perlu untuk takut sana dan sini berdasarkan peraturan yang tepat.
Nah, kalau peraturan-peraturan ini dipakai secara transparan dan adil, maka janganlah hanya sekedar mereka yang tidak disenangi oleh MUI atau Mahfud MD atau Anwar Abbas yang harus ditahan seperti MKC. Bagaimana dengan kalau kita pertanyakan Somad? Di mana ada suara daripada Mahfud MD hingga saat ini? Tidak ada satu kata pun. Demikian juga Pak Jokowi. Jadi ini jelas sekali bahwa keberpihakan daripada para pemerintah ini tidak bisa dimungkiri. Jadi wajiblah kalau rakyat itu memberontak dalam tujuan untuk mengembalikan keadilan. Jadi sekali lagi, Pak Jokowi, tolong supaya Indonesia tidak pecah. Karena ini sudah terlihat. Saya yakin sekali, banyak yang akan membela Pak Panji Gumilang dengan keinginannya untuk toleransi untuk bagi seluruh Indonesia. Jangan diatur karena agama. Agama itu kan ranah pribadi, nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau MUI memaksakan fatwa-fatwa mereka untuk melabel orang yang makan makanan tidak sesuai dengan mereka itu kafir, ya silakan saja. Jangan berada di Indonesia, mungkin bagusnya berada di Afghanistan atau di Yaman. Jadi itu jelas kan, fair. Jadi Pak Jokowi, tolong supaya negara ini bisa, mungkin mudah-mudahan bisa bersatu, karena ini pandangan saya ya Pak ya dari luar, bahwa kelompok Islam yang toleran dan mereka yang cerdas, termasuk mereka yang banyak simpati kepada Pak Panji Gumilang, jangan dianggap remeh, karena itu akan menjadi suatu pemberontakan dan justru menjadikan Pak Jokowi ini dianggap tidak punya wibawa. Jadi ini aja masukan saya agar ini diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, luar biasa karena sudah jam 12:30 di Jakarta. Kita tutup. Terima kasih Pak Suherdi, Pak Fahri, Pak Warsianto buat kehadirannya. Saya berharap semakin banyak ya alumni-alumni atau para simpatisan Al Zaitun curhat sekuat seininya ya, semaksimal mungkin ya, supaya suaranya itu makin keras ya saudara ya. Sehingga Istana Negara harus bereaksi ya, harus bereaksi ya. Karena saat ini orang-orang yang kayak Muldoko, Susno Duhaji yang dulu banyak menerima bantuan dari Panji Gumilang sekarang tidak berani ngomong. Kita pun tidak berani ngomong ya. Saya kecewa sekali nih sama gereja-gereja ini ya. Kalian mendapat banyak bantuan dari Al Zaitun, tapi kalian tidak berani membela Al Zaitun, kan kurang ajar. Ya, tapi nggak apa-apa, kita mewakili komunitas orang-orang waras ya, Galarua dan gerombolan Nabi 26. Ya, moga-moga nih suara kita didengar ya. Oke, kita tutup dalam doa sekalian. Pak Robert, silakan tutup dalam doa.